Hai guys, Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Kembali lagi di Tengkuruk Channel. Jadi guys, untuk kali ini saya mau mereaksi satu video terkait tentang satu perkabaran yang mana dikatakan media Vietnam sampai takjub melihat permainan timnas Indonesia hingga begini. Pasukan timnas Indonesia mulai ditakuti di Asia. Kalau melihat ya, penampilan di grup pasukan timnas Indonesia ini, mereka mendominasi perlawanan itu dan mereka unggul ya. Dan satu kejayaan bagi pasukan timnas Indonesia di bawah bimbingan Sintayong, Coach Sintayong. Akhirnya pasukan timnas Indonesia berjaya ke Piala Asia guys. Jadi ini satu kejayaan yang besar dan juga satu sejarah untuk Coach Sintayong. Bayangkan sejak tahun 2012 ini kali baru pasukan timnas Indonesia layak ke Piala Asia ya, ke final. Nah, jadi apapun di sini ada satu video dari channel Patriot Garuda ya, di mana dikatakan mulai ditakuti di Asia, media Vietnam sampai takjub melihat permainan timnas Indonesia hingga begini. Jadi, ayo kita saksikan video ini. Jom. Oke, kita saksikan video ini. Dikatakan mulai ditakuti di Asia. Media Vietnam sampai takjub melihat permainan timnas Indonesia sehingga begini. Apa kata media Vietnam ini? Pujian, ya bisa saya berikan kepada STY ya. Dia sudah membawa tim ini bagus sekali. Termasuk dengan FIFA Matchday menghadapi Turkmenistan senior tidak terkalahkan di Iya Gelora kan, senior. Dan berarti ada 3 pertandingan yang dimainkan, di mana STY harus bolak-balik ya, Surabaya, Solo. Luar biasa, dan dia menuntaskan 3 pertandingan itu dengan gemilang. Bahkan tidak kebobolan, baik di tim senior dan tim U23. Betul lah guys, sepanjang perlawanan menentang timnas Turkmenistan, tim senior, lepas tu tim Chinese Taipei, lepas tu semalam pasukan timnas Turkmenistan U23, ketiga laga ini didominasi oleh pasukan timnas Indonesia. Dan itu tidak mengecewakan ya. Mereka telah melakukan yang terbaik, dan disitulah mungkin dilihat oleh media Vietnam ataupun mungkin pasukan Vietnam ya, melihat kemampuan pasukan timnas Indonesia itu. Berkemungkinan mereka akan merasakan untuk ke final nanti. Salah satu pasukan yang mereka perlu berhati-hati adalah pasukan timnas Indonesia. Begitu. Jom. Pak Jokowi. Sejarah, karena sejak saya diberitahu tadi sejak 2012 sampai sekarang kita Sejak 2012 menang lama tuh. Turkmenistan ya. Semalam pun saya tengok Pak Jokowi memberi support ya ke atas pemain-pemain timnas Indonesia. Di situ dia pun rasa begitu fokus melihat perlawanan semalam, sehingga lah jaringan terakhir yang dicetak oleh Pratama Arhan, di situ Pak Jokowi juga turut berselebrasi gembira ya dengan jaringan yang telah dilakukan oleh pasukan timnas Indonesia. Ini barulah presiden memberi sokongan padu. Apatah lagi Bapak Erick Thohir yang sentiasa memberi motivasi kepada pemain. Itu juga salah satu kekuatan untuk pasukan timnas Indonesia ya. Wow. Nah, ini hadiah ulang tahunnya Pak Erick. Lemparan Pratama Arhan. Media Vietnam sampai takjub pada timnas Indonesia Arhan Sintayong. Apakah Marcelino Ferdinand CS mulai ditakuti di Asia? Media Sintayong di timnas Indonesia semakin terlihat. 3 tim sukses diboyong ke Piala Asia. 3 tim guys diboyong ke Piala Asia. Ya, timnas Indonesia U23 memang memberikan kejutan saat mereka berhasil menghancurkan Turkmenistan dengan skor 2-0 di babak kualifikasi Piala Asia U23 2024 pada Selasa 12 September 2023. Kemenangan besar-besar lah kan pemain Turkmenistan nih di bawah arahan pelatih Sintayong memuncaki klasmen dan lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024 di Qatar nanti.
Pada laga kontra Turkmenistan, timnas Indonesia sendiri Wah, nih, memberikan kejutan istri Pratama Arhan. Wah, memakai jersey nomor 12 juga ya. Kemenangan tersebut mendapatkan banyak sorotan, termasuk dari salah satu media di Vietnam tahun 247. Oh, Mereka nah, memuji skuad Arhan ini Sinteyong musuh yang ketat tampil nih, Vietnam memukau nih. dan dominan di laga kontra Turkmenistan. Mereka menyebutkan juga kalau Indonesia bisa menjadi kekuatan yang menakutkan di putaran final Piala Asia U23. Mengingat Wow, Indonesia sampai begitu ya, memiliki udah latar belakang lihat. sepak bola yang cukup kuat di Asia Tenggara setelah mengikuti 4 Piala Asia. Namun timnas Indonesia U23 masih belum pernah sekalipun lolos ke putaran final Piala Asia U23 sejak pertama kali digelar pada tahun 2012. Hasil Oh, positif sejak membuat tahun timnas 2012. Indonesia U23 menembus putaran final Piala Asia U23. Garuda Muda pun memuncaki klasmen akhir grup K dengan torehan 6 poin. Timnas U23 unggul 3 poin dari Turkmenistan yang menjadi runner-up, disusul oleh Taiwan yang menjadi juru kunci karena tak mendulang angka. Dan di informasi bola selanjutnya, Megis Sinteyong di timnas Indonesia semakin terlihat. 3 tim sukses diboyong ke Piala Asia. Hoi, 3 tim diboyong ke Piala Asia ya. Sinteyong memang padu lah guys. Setelah memboyong timnas Indonesia senior dan timnas U20 untuk lolos ke putaran final Piala Asia. Kali ini giliran timnas U23 yang dibawa menorehkan pencapaian serupa. Saya tengok ya, kekuatan yang ada pada timnas Indonesia nih apabila gabungan juga ya dengan Ketua Umum PSSI yaitu Bapak Erick Thohir ya, yang mempunyai pengalaman yang luas dari segi sepak bola dan mempunyai hubungan yang baik dengan klub-klub di luar negara. Jadi dengan pengalaman dan juga cara dia mentadbir dan menyusun timnas Indonesia itu memang cantik dan dihadiri pula oleh Sinteyong ya. Jadi dengan kombinasi 2 orang ini itu lebih memantapkan lagi pasukan timnas Indonesia. Bapak Erick Thohir juga selalu memberi motivasi sehingga digelar anak emas kah begitu untuk pasukan timnas Indonesia ini. Jadi apabila dia memberi sokongan dan juga memberi motivasi begitu, pastinya pemain-pemain ini termotivasi kan. Jadi itulah setiap penampilan mereka di setiap laga, mereka menunjukkan reputasi yang sangat baik oleh timnas Indonesia guys. Ayo lanjut. Pelatih asal Korea Selatan itu lebih dulu membawa timnas Indonesia senior melenggang ke putaran final Piala Asia 2023. Tim Garuda lolos dengan status runner-up grup A putaran ketiga kualifikasi. Guys, Coach Sinteyong bolehkah dinaturalisasi? Adakah dia punya darah-darah keturunan Indonesia guys? Sebab ada juga saya nampak komennya, dia bagi tahu lebih bagus Sinteyong ini dinaturalisasi, dia bilang. Nanti kalian coba cek infonya guys, nanti kalian komen di bawah ya. Sinteyong diminta untuk dinaturalisasi. Itu komen dari netizennya guys. Timnas Indonesia mendulang 6 poin hasil dari kemenangan Pak Erick dan Thohir. Ada kasus Sinteyong tersebut tertinggal 3 poin dari timnas Yordania yang melenggang ke Tapi Sinteyong telah mencipta sejarah lah saya tengok. Berdasarkan hasil drawing Piala Asia 2023 Qatar, timnas Indonesia akan tergabung di grup D. Tim Garuda berada satu grup dengan lawan-lawan tangguh seperti Vietnam, Irak, dan juga Jepang. Wih, kuat-kuat nih guys. Laga pertama di ada Vietnam sana. Indonesia akan menghadapi Irak di Ahmad bin Ali Stadium Al Rayyan pada 15 Januari 2024 nanti. Disusul bersua dengan Vietnam di Abdullah bin Khalifa Stadium Doha pada 19 Januari di tahun depan. Adapun dalam partai terakhir grup ini D, musuh juga nih guys, musuh ketat Indonesia nih, Vietnam. Indonesia akan bersua dengan Jepang di Al Tumama Stadium Doha pada 24 Januari 2024. Ya, tahun depan kita nantikan guys. Keputaran final Piala Asia 2023. Sinteyong juga sukses mengantarkan timnas Indonesia U20 menembus Piala Asia U20 2023. Tim Garuda betul-betul Sinteyong tiket berlaga di Piala Asia U20 2023 sebagai juara grup F fase kualifikasi. Timnas Indonesia U20 mengoleksi 9 poin, unggul 3 angka atas Vietnam di urutan kedua. Sayangnya, kiprah tim Garuda Muda di putaran final Piala Asia U23 2023
Uzbekistan harus terhenti pada fase grup. Berada di grup A dan menjalani laga pada 1 Maret sampai 7 Maret 2023 kemarin, Timnas Indonesia U20 hanya mampu menempati peringkat ketiga. Hoki Caraka dan kawan-kawan mengoleksi 4 poin hasil dari sekali menang, 4 poin. 1 imbang dan menelan 1 kekalahan. Pencapaian tersebut semakin lengkap ketika Sintayong mengantarkan Timnas Indonesia U23 melenggang ke putaran final Piala Asia U23 2024. Tim Garuda Muda racikan Sintayong tampil impresif. Berada di grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024. Ini yang semalam. Timnas Indonesia U23 sukses menyapu bersih kemenangan. Pada partai pertama, Marcelino Ferdinand habis grup K ditewaskan oleh Timnas Indonesia. Chinese Taipei U23 dengan skor 9-0 di Stadion banyak pada skor. 9 September kemarin. Dan Ketika melawan Chinese Taipei U23 juga merengkuh hasil yang positif ketika bentrok dengan Turkmenistan. Bermain di Stadion Manahan pada Selasa 12 September malam, tim Garuda Muda menang 2-0. Berkat hasil itulah Timnas Indonesia U23 melenggang ke putaran final Piala Asia U23 2024 dengan status juara grup K. Tim Merah Putih berhasil mendulang 6 poin dari 2 laga, namun masih belum diketahui calon lawan yang akan dihadapi Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 Qatar nanti. Sebuah jalan terjal yang selama ini dihadapi Indonesia, namun mampu ditaklukkan ketika ditangani oleh pelatih asal Korea Selatan ini. Karena menjadi pelatih pertama yang mampu meloloskan 3 level timnas berbeda ke Piala Asia. Selain itu dia akan dikenal sebagai pelatih gila dalam artian positif karena hanya dia yang mampu menciptakannya. Dia mampu membawa timnas yang berbeda ya, artinya senior, junior begitu, dia bawa sehingga ke Piala Asia. Ini satu komitmen dan juga satu sejarah untuk Indonesia, dan juga Sintayong telah mencipta sejarah untuk pasukan timnas Indonesia. Yang mengatakan Sintayong itu tidak baik, sebenarnya inilah hasilnya. Ada yang saya nampak lah beberapa netizen bagi tahu perlu ditukar Sintayong. Bagi saya, Sintayong sudah melakukan yang terbaik ya untuk timnas Garuda, dan telah terbukti pencapaian-pencapaian yang dikecapi oleh pasukan timnas Indonesia. Lihat saja, dia boleh membawa sampai ke 3 peringkat ya, timnas ini semua ke Piala Asia. Jadi di situ nampak komitmen Sintayong terhadap timnas Indonesia itu sangat baik. Dan apabila melihat daripada video ini yang dikatakan mulai ditakuti di Asia, media Vietnam sampai takjub melihat permainan timnas Indonesia. Memang saya tidak nafikan bahwa corak permainan pasukan timnas Indonesia dia berbeda ya, dari dulu sampai sekarang ini telah banyak perubahan. Sekarang ini apabila beberapa pemain lokal yang bermain di klub luar negara, mereka mempunyai pengalaman-pengalaman ya juga di klub masing-masing. Jadi apabila mereka bersatu dalam timnas Indonesia, di situ mereka akan menggabungkan pengalaman-pengalaman mereka untuk memperkuatkan pasukan timnas Indonesia. Nah, itulah salah satu kekuatan pada timnas sekarang ini. Ini juga telah dibentuk ya oleh Erick Thohir, dan juga atas didikan Sintayong terhadap pemain-pemain timnas Indonesia ini. Dengan bergabungnya Sintayong dengan Erick Thohir ya, dari segi pengaturan ataupun untuk urusan bagian yang banyak pengalaman adalah Erick Thohir, sebab dia menjiwai sepak bola ini. Dia juga mempunyai kenalan dan juga mempunyai hubungan yang baik di klub-klub luar negara. Manakala Sintayong ini mempunyai pengalaman yang begitu luar biasa juga ya. Setiap kali perlawanan mesti ada sesuatu yang baru ya. Dari segi dia punya teknik permainan itu diserapkan kepada pasukan timnas Indonesia. Nah, kalau dikatakan di sini mulai ditakuti di Asia, memang tidak dinafikan bahwa pasukan timnas Indonesia saat ini corak permainan mereka cukup baik. Saya nih peminat ya pasukan timnas Indonesia. Saya fans pasukan timnas Indonesia yang berada di Malaysia. Saya tengok perlawanan dan juga setiap kali penampilan pasukan timnas Indonesia, mereka betul-betul melakukan yang terbaik ya untuk
untuk kejayaan lah untuk pasukan timnas Indonesia itu. Mereka melakukan sehabis baik dan komitmen yang mereka berikan itu betul-betul sungguh luar biasa ya untuk pasukan timnas Indonesia ini. Nah, jadi apapun, semoga pasukan timnas Indonesia akan terus sukses dan juga dapat memperkuatkan lagi tim untuk menentang pasukan lawan di Piala Asia nanti ya di Qatar. Jadi itu saja untuk kali ini. Bagaimana pula pandangan kalian tentang perkara ini? Nanti kalian boleh komen di bawah ya. Jadi itu saja, sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.